Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, insya Allah kita akan bahas bab baru, yaitu salah satu kiat istiqomah yang perlu diperhatikan. Jangan berpisah dengan orang-orang baik. Jangan pernah berpisah dengan orang-orang saleh, orang-orang salihah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah, di mana Allah memilih mereka ya, dan memberikan keberkahan pada waktu mereka sehingga mereka sibuk selalu berhubungan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk selalu dengan lisannya berzikir kepada Allah, berdoa, memberikan nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Tangan mereka, tubuh mereka, semua matanya, telinganya, lisannya, ya, hidungnya, kakinya, kemaluannya tidak akan menyentuh dan digunakan kecuali pada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu jauh dari hal yang berbau maksiat. Mereka adalah orang-orang yang jelas diberikan taufik oleh Allah, dan mereka kita temukan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau ada nikmat, walaupun nikmat itu kecil, dan juga bersabar dalam setiap cobaan. Itu pasti terjadi. Nah, itu pada orang-orang yang soleh dan solehah. Ini penting teman-teman sekalian untuk digarisbawahi. Maka mendekatkan diri kepada mereka, bersahabat dengan mereka, bermajlis dengan mereka, ya, jalan bersama mereka. Ini pasti akan punya efek. Anda misalnya tidak tahu Al-Quran, baca pun Anda belum faham. Kemudian Anda berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran. Maka hari pertama, hari kedua mungkin Anda masih malu. Seminggu kemudian Anda akan mulai belajar dengan mereka huruf hijaiyah. Sebulan kemudian Anda akan bisa membaca Al-Quran. Setahun kemudian, bukan mustahil Anda sudah membaca, Anda sudah menghafal seluruh Al-Quran bersama mereka, atau bahkan, ya, atau mungkin minimal sebagian dari Al-Quran Anda sudah menghafalnya. Dan beda sekali. Itu juga dengan Anda berteman dengan orang yang biasa hadir di majelis ilmu, cinta dengan ilmu. Pokoknya dari ilmu ke ilmu. Yang kalau kita duduk selalu bicarakan tentang sahabat fulan, sahabiat fulana, kemudian sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis, ya, dalam sirah nabawiyah, dalam tarikh, dalam sejarah disebutkan ini dan itu, dalam buku fikih ini, buku itu, dan nama-nama buku, nama-nama penulis-penulis dihafal semua sama mereka. Nah, kita mungkin bingung di saat awal kita bergabung sama mereka. Tapi lama-kelamaan kita akan bersama dengan mereka. Tidak mungkin kita tidak mirip dengan mereka karena kita sudah coba berbaur dengan mereka. Sebagaimana juga Anda kalau duduk dengan orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa efeknya gitu. Ya, mereka bercerita tentang perzinahan mereka bercerita tentang khamrnya, tentang narkotikanya, ya, ganja. Mereka bercerita tentang segala macam hal, menipu orang, mengolok-olok orang, menggunjing, memfitnah orang lain, memukul orang lain, dan segala macam hal. Ya. Bahkan semua pembicaraan mereka mengarah kepada kemaksiatan, yang mengganggu istri orang, yang mengganggu suami orang. Nah, ini semuanya pasti ke sana arahnya. Karena ini bersaudara teman-teman sekalian. Semua kemaksiatan itu bersaudara. Kapan Anda sudah membuka pintu gunjing, akan sangat dekat dengan pintu fitnah. Akan dekat juga kepada pintu menipu. Akan lebih dekat juga pintu dengan segala macam perzinahan, ya, kemudian mencuri, kemudian memukul, membunuh. Ini semua pasti satu paket. Sebagaimana Anda kalau berteman dengan orang yang Al-Quran, itu bersaudara sama zikir, doa, bakti sama orang tua, sholat malam, sholat duha, sedekah. Ini semua haji umroh, pasti satu paket. Itu pasti. Maka ini harus segera kita sadari teman-teman sekalian. Pentingnya kita berada di komunitas yang baik dan kita menjauhi komunitas yang buruk. Karena berefek pada kita. Bohong kalau ada orang yang mengatakan teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasakan ini karena memang realitanya seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak terpengaruh kok. Misal dia pakai jilbab, temannya 5 orang tidak pakai jilbab. Saya nggak terpengaruh kok. Nggak mungkin. Anda akan melihat nanti, mungkin di antara 5 orang, teman Anda yang ke-6, karena mereka tidak pakai hijab, mereka pakai baju seksi, maka yang terjadi adalah, yang sering digoda oleh laki-laki siapa? Mereka. Otomatis yang menggoda Anda lebih sedikit karena Anda menutup aurat. Lalu kira-kira Anda mengatakan tidak ada efeknya? Bagaimana bisa tidak ada efeknya? Gak mungkin. Pada saat mereka bercerita, apa yang akan mereka ceritakan? Oh cowok ini, oh cowok itu. Laki-laki ini, laki-laki itu. Bahkan sampai pada tingkat mengganggu suami orang, rumah tangga orang. Kita bukan bicara masalah dia poligami, kalau dia menikah berbeda. Tapi ini kadang-kadang memang mengganggu, selingkuhan.
menjadi wanita simpanan, tidak halal. Terus kemudian segala macam hal. Dan kalau tidak bertakwa kepada Allah, kapan dia tidak takut kepada Tuhannya dengan tutup aurat, maka dia tidak akan takut dengan Tuhannya di lisannya. Dia akan ghibah dan memfitnah. Tidak akan takut dengan tatapan matanya akan liar. Tidak akan takut dengan kupingnya kepada Allah, maka dia akan dengar yang haram. Tidak akan takut dengan tangannya, maka dia akan menjamah yang salah. Tidak akan takut dengan lisannya, maka dia akan ngomong sembarangan. Tidak takut dengan kakinya, dia akan melangkah ke sembarangan tempat dosa. Tidak akan takut dengan kemaluannya, dia akan menggunakan pada yang haram. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi, saudara muslimin. Pikirkan baik-baik masalahnya. Pikirkan baik-baik. Karena kalau Anda tidak pikirkan masalah ini, maka akan jadi masalah baru buat Anda dalam kehidupan. Harusnya difahami masalah ini. Ya. Begitu juga Anda, kalau berteman dengan 5 orang, semuanya berhijab. Mungkin Anda tidak berhijab. Tapi karena komunitas Anda berhijab, Anda akan terpengaruh dengan mereka. Karena mereka selalu, orang pakai hijab, malu sama Tuhannya. Dia tahu Tuhan yang perintahkan. Maka matanya juga akan malu melihat yang haram, telinganya akan malu mendengar yang haram, mulutnya akan malu berbicara yang haram, ya, kemudian tangannya malu menjamah yang haram, kakinya malu melangkah pada yang haram, kemaluannya malu letakkan pada yang haram. Kalau dia menggunakan hijab itu, ya, syar'i, yang Allah perintahkan dan dia memang karena takut pada Tuhannya, pasti berefek seperti ini. Kecuali orang itu hanya modis saja, hanya kena model, itu lain. Ya, Anda laki-laki, itu ada contoh perempuan, Anda laki-laki, berteman sama 5 orang, semuanya Masya Allah ahli ibadah, azan ke masjid, ya, bubar dari kerja, mampir ke taklim, lagi istirahat siang makan sambil dengarkan ceramah, diskusinya pun diskusi hal-hal yang baik-baik gitu kan. Itu kemarin ada ceramah Ustadz itu sampaikan kisah ini. Itu nyentuh sekali buat saya. Itu kemarin ada ceramah seorang syekh diterjemahkan begini dan begitu. Kemarin ada buku saya beli judulnya bagus loh ini. Isinya ini menyentuh sekali. Dan seterusnya. Kita kan pasti akan terpengaruh. Mau nggak mau. Nggak mungkin. Sebagaimana juga Anda berteman dengan 5 orang teman-teman Anda. Ini sebagai contoh saja angka 5-nya. 5 orang teman-teman Anda ini selalu ke diskotik, karaoke, perempuan-perempuan pelacur semua dihafal namanya. Di Jakarta sana si fulana ada di diskotik ini ada si fulana. Oh semua dihafal dan dia pindah-pindah. Alhamdulillah. Oh di sana ada pantai pijat, di sini ada ini, di sana segala macam. Ini kan bersaudara tadi saya bilang maksiatan itu akan sama. Dan Anda tidak mungkin tidak terpengaruh. Minimal dari 10 macam cerita maksiat yang mereka ceritakan, Anda akan terpengaruh 1 atau 2. Itu minimal. Bisa saja semuanya Anda terjerumus. Dan ingat teman-teman sekalian, pada saat seseorang itu sudah masuk dalam pintu kemaksiatan, jeratan syaitan, syaitan tidak akan berhenti di dosa itu saja. Tidak akan berhenti di dosa itu saja. Dia akan berusaha membuka peluang-peluang dosa yang lain. Sekali Anda buka pintu perzinahan, maka akan terbuka pintu zina dengan orang-orang lain lagi. Karena sudah terlanjur terbuka. Sekali Anda bohong sama orang, maka Anda terbuka pintu bohong dengan orang-orang yang lain. Sekali Anda menipu seseorang, Anda akan terbuka pintu menipu dengan orang-orang lain. Terus syaitan buka sekian banyak pintu syaitan, dan dia berharap setiap dia buka pintu atau peluang itu Anda terjerat. Dan kalau sudah terjerat, dia akan ikat sekuat mungkin. Saya ibaratkan begini. Iman itu seperti tangga, anak-anak tangga. Kalau Anda terus istiqomah, terus melakukan ketaatan, Anda seperti sedang naik tangga, naik tangga, naik tangga. Makin hari, makin terasa kental keimanan itu. Sampai pada tingkat pikiran tentang akhirat, renungan dalam hati tentang akhirat, tentang kematian, tentang kubur, tentang neraka, itu kental sekali. Dan kita selalu merasa ketakutan kayak diawasin. Nah itu kentalnya keimanan itu akan terasakan. Itu tangga-tangga keimanan. Syaitan berusaha, tahapan-tahapannya itu bukan langsung Anda disuruh berbuat dosa besar, tidak. Tapi dia minimal menurunkan Anda dari sesuatu yang afdal, yang paling baik, kepada yang di bawahnya, ya, yang sedikit kurang afdal. Boleh tapi kurang afdal. Mengurangi kuantitas, mengurangi kualitas ibadah. Kalau Anda berhasil jatuh situ, diturunkan lagi kepada yang lebih rendah lagi. Anda mulai tinggalkan amal-amal sunnah, Anda mulai telat sholat, Anda mulai dan begini. Terus sampai akhirnya sudah melemah benteng kekuatan Anda. Prajurit-prajurit ya, yang Anda siapkan untuk mengkanter syaitan sehingga ibadah Anda bisa kuat itu sudah dikalahkan sama syaitan. Ditepiskan semua, tinggal Anda sendiri, maka Anda akan ya
dijatuhkan oleh dia dalam kemaksiatan. Dan kalau jatuh dalam kemaksiatan seperti Anda sedang ya terjatuh dari tangga-tangga keimanan itu, ya, terpelanting. Kalau syaitan tadi menarik Anda pelan-pelan, Anda turun satu tangga. Lama-lama Anda akan jatuh ke kemaksiatan, jatuh ke bawah. Nah, untuk kembali ke tangga-tangga keimanan ini bukan hal yang ringan, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman yang pernah sampai pada tingkat perasaan takutnya sama Allah sangat tinggi, kemudian dia buka pintu pergaulan yang salah, akhirnya membawa dia kemana? Kepada lemahnya ibadah tersebut, dan dia sulit sekali untuk mendapatkan kekhusyuan. Sulit lagi, kadang-kadang zikir pagi petang lewat, karena memang ada kemaksiatannya. Coba kalau tidak ada, dia dengan sendirinya kayak enggak, oh belum zikir nih, lalu dia berzikir pagi, petang, mau tidur, doa antara azan iqamah, dia azan nih, sudah ke masjid, itu akan engah. Ya, karena kentalnya tadi tangga-tangga keimanan yang dia naikin. Tapi syaitan berusaha mengurangi. Kalau Anda mengikuti syaitan, Anda akan terjerumus sampai Anda jatuh. Ya, saya sering bahasakan teman-teman, kemaksiatan itu. Maaf, tadi kembali ke itu dulu. Kalau seandainya Anda sudah jatuh dari tangga-tangga keimanan, Anda jatuh ke dalam, di paling bawah tangga, Anda mau kembali ke tangga yang di atas, sudah sulit lagi. Apa yang mendongkrak Anda pertama sampai pada level keimanan yang Anda rasakan? Misalnya Anda pernah dengarkan ceramah tentang kuburan, lalu Anda mulai tersentuh. Kemudian sekarang Anda terjerumus dalam kemaksiatan, lalu Anda mau kembali ke situ, itu belum tentu ceramah yang pertama Anda dengar, sekarang masih bisa mengembalikan Anda ke level yang sama. Mungkin Anda butuh pendongkrak yang lebih kuat. Ya. Dan kepekaan terhadap ibadah kepada Allah hilang. Dan ini satu hal yang menyedihkan gitu ya. Sangat rugi seorang mukmin kalau hilang perasaan kenikmatan ibadah dari dirinya. Rugi sekali. Jangan merasa tidak rugi, teman-teman. Rugi. Ya. Jadi orang kalau biasa sholat malam tapi kemudian dia buka pintu maksiatan, lalu kemudian dia kebablasan tidur, lalu kemudian terus saja syaitan goda dia, akhirnya dia lewat sampai berbulan-bulan tidak lagi sholat malam. Maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Janganlah kalian mengatakan dulu saya pernah sholat malam. Kan yang penting dulu saya pernah sholat. Itu dulu udah dicatat sekarang. Buku amalmu tiap hari, hai muslim. Dan itu akan kau temukan hasilnya pada hari kiamat. Dan semua keputusan ada di tanganmu. Kamu penentunya. Saya dan teman-teman dai hanya bisa mengingatkan seperti ini. Kalau kamu tidak menarik dirimu, mengontrol dirimu sendiri, berusaha untuk menyelamatkan dirimu, maka kau akan celaka. Kau akan rugi dan penyesalan akan datang di hari kiamat nanti. Karena sedikitnya amal yang tadinya derajat tinggi di surga bisa didapatkan atau selamat dari neraka, maka tidak didapatkan. Hati-hati saudaraku. Ya. Nah, salah satu yang sangat besar pengaruhnya ini, bagaimana seseorang itu bisa istiqomah dalam kebaikan. Karena judul kita kan begitu ya. Hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan. Kan gitu. Nah, untuk istiqomah ini adalah butuh teman. Butuh komunitas yang baik. Itu yang sedang disinggung oleh penulis di sini. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di halaman 111. Ya. Jangan berpisah dengan orang-orang baik. Ada kalanya seorang pemuda berkata pada dirinya, karena dia melihat dirinya terbelenggu dengan belenggu kemaksiatan dan tertawan dalam penjaranya, maksiat demi maksiat dikerjakan, maka dia berkata, bagaimana mungkin, tanda kutip ya, bagaimana mungkin aku bersahabat dengan orang-orang baik dan bergaul dengan mereka, sementara aku kotor dan sering melakukan kemaksiatan, tanda tanya. Aku merasa bahwa aku munafik ketika bersahabat dengan mereka, dan tanda tanya lainnya. Lalu beliau membantah ini ya, ini kalau muncul di benak Anda berarti bisikan syaitan. Karena syaitan tidak mau Anda menjadi baik, karena kapan Anda punya komunitas, Anda akan lebih terjaga, Anda akan lebih hati-hati, Anda malu kepada Allah dan malu kepada mereka, kan gitu. Lintasan pikiran ini merupakan sesuatu yang tidak alami, yang diakibatkan oleh tekanan dosa dan kesalahan terhadapnya, ditunggangi oleh syaitannya. Seandainya dia merubah hal itu karena kepada ajakan yang kuat untuk bertaubat, berhenti berbuat maksiat dan menyesal, maka itu lebih baik dan lebih utama. Jadi kalau sudah buat dosa, yang terbaik bukan dia bilang, kayaknya saya nggak usah ikut sama mereka deh, mereka terlalu alim, kelasnya bukan kelas saya nih. Maka dia sebenarnya salah persepsi. Ini membuka pintu syaitan. Dia harusnya bukan seperti itu pemikirannya. Dia harus membalik pemikiran dia menjadi lebih baik. Yaitu dia bilang, ya harusnya saya bertobat ya biar saya bersama mereka. Itu yang harus ditanamkan. Jadi jangan ikuti bisikan syaitan. Ingat teman-teman, semua bisikan ya, yang terlintas di benak kita,
di hati kita, di benak kita. Ya, itu semuanya. Kalau mengarah kepada jauh dari ketaatan kepada Allah atau maksiat kepada Allah dari syaitan, tugas kita lawan. Sekali lagi, tugas kita lawan. Nggak ada negosiasi sama syaitan. Semua bisikan, saya ulangi lagi, yang mengajak kepada malas beribadah atau menuju kepada kemaksiatan kepada Allah, ya, maka ini jelas dari syaitan. Tugas kita lawan. Isti'adah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang terajam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu segera selamatkan diri kita. Justru pada saat itu lakukan ibadah. Misal contoh, kalau Anda bangun tengah malam, lalu kemudian Anda terlintas untuk sholat malam. Pasti syaitan akan datang. Gak usah, malam masih panjang. Begitu Nabi SAW sampaikan. Kalau orang terbangun tengah malam, maka malaikat akan mengatakan pada dia sholat malam lah. Syaitan, pendampingnya Qarin akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Yang mana Anda ikuti? Ikuti malaikat. Ikuti bisikan hati positif kita. Gak, udhu langsung sholat. Nanti kalau mengantuk benar, Anda setelah 2 rakaat, 4 rakaat Anda istirahat lagi, tidak masalah. Tapi umumnya kalau orang sudah melakukan ini, sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang bangun malam hari, kemudian dia, ya kata Nabi SAW, kalau seseorang mau tidur diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, lepas ikatan yang pertama. Kalau dia berwudu, lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, maka lepas ikatan ketiga, dan engkau akan temukan orang itu paling bahagia pada hari itu. Kalau sudah wudu, sudah sholat, hilang untuknya itu. Gitu. Kita mau sedekah. Saudara niat itu orang miskin, kasih. Bisikan apapun yang menahan Anda sedekah, lawan. Dari syaitan pasti. Orang tua Anda menyuruh sesuatu. Tugas kita adalah patuh, laksanakan selama bukan maksiat. Ada bisikan apapun yang menunda, mengatakan tidak ada, usah, atau membantah, syaitan. Lawan. Begitu poinnya. Ya. Dan harus kita bisa kontrol diri kita ini, teman-teman sekalian. Jadi sekarang diantaranya begitu. Kalau kita mau berteman sama orang-orang saleh, laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama teman-teman saleha, ya, kemudian ada bisikan, kayaknya saya nggak cocok nih, kayaknya bukan kelas saya, kayaknya saya terlalu kotor, ini semua dari syaitan, nggak boleh, jangan diikuti. Ya, harusnya dia mengubah persepsi dia pada saat itu, ya, untuk bertaubat kepada Allah. Kata beliau, seandainya dia bertanya dengan ungkapan lain dan logika yang berbeda, maka dia akan mengatakan yang pertama, persahabatanku dengan orang-orang baik dengan sendirinya adalah amal soleh. Ini yang harus ditanamkan. Dan ini materi kita hari ini. Poin pertama adalah, kalau ada bisikan syaitan Anda tidak mau berteman sama teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh dan soleha, maka Anda bilang, sebenarnya berteman sama mereka sudah amal soleh. Karena memang berteman sama orang soleh adalah ibadah. Termasuk amal yang paling utama. Sementara kebajikan akan menghapuskan keburukan. Nabi SAW telah mengategorikan orang yang mencintai saudaranya karena Allah, termasuk 7 golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Kan kata Nabi SAW begitu. Dari 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat di mahsyar nanti, ya, salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Berarti kalau kita ubah persepsi selama ini, kayaknya saya nggak cocok teman sama mereka. Yakinlah, dengan berteman sama mereka, saya bisa dapat naungan Allah hari kiamat. Dan ini ibadah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tanamkan di benak Anda yang masih tidak mau berkumpul sama orang-orang yang baik ini, atau orang soleh, mencintai orang-orang soleh menyebabkan seseorang bersama mereka. Walaupun dia tidak mencapai kedudukan mereka dalam amal. Mungkin kita nggak sholat malam seperti mereka. Sedekah kita belum sebesar mereka. Mungkin hadir majelis ilmu tidak sebanyak mereka. Ya. Namun kita bisa bersama mereka. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6170 dan Muslim 2641. Seorang badui bertanya kepada Nabi SAW, kapankah datangnya hari kiamat? Ini riwayat yang lainnya. Nabi SAW menjawab, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Jadi orang ini tanya, kapan kiamat terjadi? Besokkah? Lusakah? Atau kapan disebutkan waktunya misalnya? Nabi SAW tidak jawab itu. Nabi cuma mengatakan, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Kamu pribadi. Maka dia menjawab, aku tidak menyiapkan diri
untuk menghadapinya dengan banyak sholat, tidak pula dengan banyak puasa dan banyak sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya aku melihat sholatku, ya, kemudian puasaku, sedekahku sedikit dibandingkan orang-orang lain. Tapi aku mencintai Allah dan Rasul. Maksudnya aku mengerjakan itu karena Allah perintahkan, dan aku cinta kepada Allah dan juga karena Rasulullah SAW perintahkan. Walaupun sedikit amalnya, tapi dia kerjakan dengan semangat. Dia kerjakan karena memang mencintai pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang juga menyampaikan pada kita utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan yang kau cintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 6171 dan 6299. 6239, maaf. Juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Faqala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, bagaimana menurut anda tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak mencapai kedudukan mereka? Kita mencintai sahabat, kita mencintai ya, ulama, para da'i, ini aulia, wali-wali Allah yang memang dekat sama Allah. Tapi amal kita belum seperti mereka. Kata Rasulullah SAW, seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6109 dan Muslim 2640. Subhanallah, riwayat ini pernah ditanggapi oleh seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak ada sabda Nabi SAW yang ya lebih kami cintai. Maksudnya semuanya tentu disukai, tapi yang paling membuat kami semangat sekali ya, dibandingkan dengan hadis ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Karena aku, kata beliau, ini Anas bin Malik, sahabat Nabi, perawi hadis yang banyak. Dia mengatakan, karena aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalku belum mencapai mereka. Harapannya agar aku bersama dengan mereka di akhirat. Mencintai mereka saja sudah membawa kita bersama mereka. Lalu kenapa anda tidak suka dengan orang-orang saleh? Ada orang subhanallah bahkan mengolok-olok orang saleh. Sudah dia sendiri ibadahnya kurang, dia malah ngolok-olok orang saleh. Dia olok-olok wanita yang berjilbab, ya, nutup aurat. Dia olok-olok laki-laki yang pakai ke masjid, pakai baju koko. Dia olok-olok. Dicari-cari kesalahannya. Ya. Subhanallah. Harusnya terbalik. Kita mencintai mereka. Supaya kita bersama mereka walaupun amal kita belum mencapai. Kata beliau selanjutnya, ini masih di poin yang kedua ya. Yaitu mencintai orang soleh menyebabkan kita bersama dengan mereka. Kalau poin pertama tadi adalah kita harus tanamkan persepsi kita bahwasanya mencintai mereka adalah ibadah. Sehingga kita tidak perlu menjauhkan diri dari mereka. Kita lanjutkan tadi di halaman 113. Selama hal ini telah sahih dari Nabi SAW, lantas mengapa aku tidak membutuhkannya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diriku pada kedudukan mereka dan membangkitkanku bersama mereka pada hari kiamat. Sloganku adalah, ini kata penulisnya, dia sebutkan pepatah bahasa Arab, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh padahal aku bukan termasuk mereka, bukan level mereka, tapi aku mencintai mereka. La'alli an anala bihimus syafa'ah. Semoga saja aku bisa mendapatkan syafaat mereka, pertolongan mereka hari kiamat. Wa akrahu man tijaratuhum ma'asi. Dan aku benci orang-orang yang bisnisnya adalah kemaksiatan. Targetnya selalu kemaksiatan. Wa in kunna sawiyan fil bidha'ah. Walaupun kita sama produknya dalam produk perniagaan kita. Maksudnya saya pun masih buat maksiat, tapi saya tidak suka mereka. Dan saya tidak suka kemaksiatan. Kata penulis, jika yang mengucapkan slogan tersebut adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagai bentuk ketawaduan dan celaan terhadap dirinya, maka saya ucapkan slogan itu sebagai kenyataan dari diri saya. Penulis mengatakan itu. Kalau kelas Imam Syafi'i saja ulama besar mengatakan ini, wahibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang salih walaupun saya bukan level mereka. Ya kan? Ini siapa yang melakukan kesolehannya Imam Syafi'i rahimahullah? Semua orang muslim yang menuntut ilmu terutama tahu levelnya Imam Syafi'i rahimahullah. Namanya mendunia, madhabnya diikuti oleh banyak orang.
Jutaan orang mengikuti. Berapa banyak pahala yang dia punya. Dia masih mengatakan itu. Ya. Maka penulis mengatakan, maka saya lebih layak sebagai seorang penulis buku kecil. Maka saya pun, Khalid Basalamah mengatakan diri saya dan teman-teman, kita pun lebih layak. Kalau sekelas penulis buku ini sudah punya karya tulis yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengatakan ini, karena mengikuti Imam Syafi'i, bagaimana dengan kita teman-teman? Yang masih jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus ditanamkan yang kedua, yaitu kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita idolakan. Nah ini penting. Idolakan. Berapa banyak pemuda-pemudi muslim yang mengidolakan orang yang tidak jelas. Orang kafir. Sekarang lagi rame bola. Anda nonton bola, silakan. Tak perlu sampai berlebihan dalam mengidolakan orang-orang kafir itu. Sehingga akhirnya Anda sibuk mengikuti model rambutnya, Anda mencari tahu makanan favoritnya, Anda mencari tahu hubungannya sama lawan jenisnya, Anda mencari tahu segala macam berhubungan dengan dia. Sehingga semua Anda hafal tentang si fulan, tentang si fulan. Tapi kalau kita tanyakan, ya itu kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir pasti masuk neraka nih. Dan Anda kalau ditanyakan, mana Anda dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Ali, dari Talha, dari Zubair, sahabat-sahabat semua ridwanullah alim, mana Anda dari tabi'in, Hasan Basri, ya, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Sufyan al-Thawri, Atha' bin Abi Rabah, banyak sekali, ya, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan seterusnya. Mana Anda dari mereka-mereka itu? Mana Anda dari tabi'in, ya, generasi-generasi seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya. Mana Anda dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mana Anda dari Ad-Darimi, mana Anda dari Al-Baihaqi, mana Anda dari generasi-generasi salaf yang luar biasa dalam berjuang dalam hadis, mana Anda dari Al-Hakim, ya. Mana Anda dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasai, mana Anda dari mereka-mereka? Mana kita dari Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang saleh? Mana kita dari sultan-sultan muslim yang luar biasa mereka dengan ibadahnya? Kenapa kita bukan idolakan mereka? Yang dengan mencintai mereka kita bisa bersama mereka. Nah ini yang sedang kita bahas poinnya. Yang ketiga, kalau Anda masih ragu berteman dengan orang saleh, maka Anda harus tanamkan di benak Anda, manusia itu ada 3 golongan, kata beliau. Yang pertama, golongan yang membawa dirinya dengan kendali takwa dan mencegahnya dari kemaksiatan. Selalu kontrol, nggak mau maksiat. Pokoknya ketaatan aja, titik, selesai. Nggak ada negosiasi sama syaitan, selesai. Ini orang yang terbaik, selalu kontrol. Dari ketaatan apa? Dari majelis ilmu setelah bubar ini, majelis ilmu apa lagi? Zikir pagi belum selesai, dia selesaikan zikir paginya. Ada orang keluarga sakit dijenguk, ada orang yang punya masalah didoakan. Sedekah, apa saja dari kebaikan ke kebaikan. Ini orang yang terbaik. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan Allah menyampaikanku pada derajatnya. Ini penulis berdoa. Saya pun mengatakan sama, semoga saya dan teman-teman semua yang mengikuti acara ini, baik live ataupun ulangan, juga termasuk orang-orang ini sibuk dengan ketaatan. Allahumma amin. Yang kedua, golongan yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dalam keadaan takut dan menyesal. Dia buat dosa tapi dia ketakutan. Dia takut kenapa dan nyesal kenapa dia lakukan. Dia merasa bahwa dirinya berada dalam bahaya yang besar. Dan dia berharap suatu hari dia dapat berpisah dengan kemaksiatan tersebut. Ini golongan yang kedua. Ini sedang. Ya. Golongan yang ketiga, ini yang buruk. Ya. Golongan yang terus sibuk mencari kemaksiatan. Dari dosa ke dosa. Dari target dosa ke target dosa yang lain. Kenapa ini teman-teman sekalian? Ya. Kenapa ini terjadi gitu? Sayang sekali. Bergembira dengannya dan menyesal karena kehilangan hal itu. Meskipun aku bukan termasuk, kata penulis ya, meskipun aku bukan termasuk golongan pertama, dan aku berharap kepada Allah semoga dia memasukkanku dalam golongan tersebut. Penulis ini, dia tidak mengatakan dirinya langsung, oh saya golongan pertama yang sibuk dengan masalah, tidak. Memang mungkin saya bukan golongan, tapi semoga Allah masukkan saya di golongan itu. Maka aku menjadi golongan yang kedua, lebih baik dan lebih suci bagiku daripada menjadi golongan yang ketiga. Ini yang ketiga memahaminya. Artinya, orang yang terbaik fahamilah hai muslim dan muslimah, orang yang sibuk dengan ketaatan. Baik. Yang keempat, yang harus tanamkan persepsinya supaya kita selalu mau bertemu dengan orang baik, bahwa penyesalan dan penderitaan karena melakukan kemaksiatan hanya dapat aku petik dari persahabatan yang baik. Artinya,
menyesal dari kemaksiatan ini terjadi kenapa? Karena kita ada komunitas baik di sekitar kita. Ada istri yang salehah, ada suami yang saleh, ada anak-anak yang saleh, ada tetangga yang saleh, ada komunitas yang saleh. Itu membuat kita nyesal dengan dosa kita. Kapan semua di sekitar kita orang-orang yang buruk, kita tidak akan menyesal. Jadi kata beliau, tanamkan di benakmu. Penyesalanmu yang muncul, bahwa penyesalan dan penderitaan karena melakukan kemaksiatan hanya dapat aku petik dari persahabatan yang baik. Inilah berkah mereka yang pertama dan buah mereka yang perdana. Tak kala aku berpisah dengan mereka, maka suara tersebut menurun dan pengaruh celaan terhadap diri berkurang. Dan karena itulah aku berpindah. Semoga Allah tidak memperkenankannya menuju neraka kemaksiatan. Artinya, kapan kita jauh dari mereka, maka kita akan menuju kepada maksiat. Orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan orang-orang soleh mungkin tidak pernah sekalipun merasa menyesal dan merasakan pahitnya kemaksiatan. Karena munculnya penyesalan tadi karena ada mereka, ya. Adapun orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang soleh, mereka merasakan hal itu tak kala mereka melihat saudara-saudara mereka, sedangkan lidah mereka mengucapkan mereka lebih baik dan lebih suci dibandingkan aku. Yang kita sayangkan teman-teman, ada banyak istri, ada banyak suami, ada banyak orang tua, ada banyak anak. Mereka kalau diingatkan, suami buat maksiat, istrinya ingatkan, itu nggak boleh, itu begini. Bukan dia mengatakan, oh iya ya, jazakillahu khairan, semoga Allah balas aku dengan kebaikan, tolong bantu saya supaya saya keluar dari kesalahan ini. Enggak, kau tahu apa? Malah dia marah. Malah dia menghardik istrinya yang salehah, yang karena itu dia ada, Anda menyesal nanti. Maksudnya muncul perasaan bersalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jadi takut bermaksiat. Nanti istri saya lihat. Mungkin dia nonton yang tidak baik. Istri datang lalu dimatikan sama dia. Berarti kan ada kebaikan istri itu. Harusnya dijaga. Begitu juga dengan suami. Banyak istri begitu, subhanallah. Suaminya baik, selalu sholatlah malam, tutup aurat ya. Dinasihati baik-baik. Gak mau tahu. Subhanallah. Bukankah kita bersyukur justru karena ada orang baik itu di sekitar kita? Kalau seandainya suami Anda juga fasik seperti Anda, bagaimana keadaannya? Anda selingkuh, dia selingkuh, Anda zina, dia zina, Anda mabuk, dia mabuk. La haula wa la quwata illa billah. Lalu bagaimana dengan generasi yang datang setelahnya? Semuanya pemabuk. Berapa banyak orang tua yang anaknya ingatkan. Ayah, ibu, abi, umi, sholat. Anak kecil ngerti apa? Loh, mesti saja Allah SWT ingatkan kita melalui lisan dia. Jangan merasa, jangan menghardik mereka. Nggak boleh. Bersyukur Allah ingatkan kita di situ. Saya pernah subhanallah duduk setengah 12 malam gitu. Anak saya yang laki-laki tiba-tiba bilang sama saya, Abati, sholat malam yuk. Umurnya 8 tahun gitu. Ya. Saya langsung nangkut, iya nak, ayo kita sholat. Karena memang itu kebaikan. Walaupun anak. Beda umurnya sama saya jauh, saya 46, dia 8 tahun. Tapi subhanallah, saya mengambil sisi positifnya. Berapa banyak orang tua menghardik anaknya. Karena mengingatkan masalah tutup aurat jilbabnya, ibunya. Karena mengingatkan tentang ayahnya, ini dan itu, dan seterusnya. Berapa banyak anak tidak mau dengar orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah, nak, nggak boleh begini, nak, nggak boleh begitu, nak, begini. Ini orang tua ini. Nggak ikuti perkembangan, nggak modern. Memang cerita sama teman-temannya, olok-olok orang tuanya. Itu orang tuaku, wah, kampungan, apalah segala macam. Padahal ini orang soleh. Sedang memperingatkan kamu, hai anak, untuk taat kepada Allah SWT supaya kau tidak menyesal. Itu juga dengan teman, tetangga dengan tetangga, komunitas dengan komunitas. Ya. Makanya teman-teman kalau tinggal di komunitas, ada komunitas yang soleh. Kos-kosan kah, kontrakan kah, apalah, di kampus Anda lagi kuliah, di tempat kerja, cari orang-orang yang baik di sekitar itu, berteman sama mereka. Sehingga terbentuk komunitas, itu penting. Selanjutnya kata beliau, dengan demikian persahabatanku dengan orang-orang yang baik menyebabkan aku merasa menderita akibat kemaksiatan. Dan ini dengan sendirinya adalah sebuah langkah dengan izin Allah dalam meniti jalan taubat. Meskipun saya belum bertaubat, tapi orang yang mengerjakan kemaksiatan dengan penyesalan itu lebih baik daripada orang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan tertawa, gembira, seakan-akan tidak akan dihukum oleh Allah. Ini aneh ini. Kapan sudah sampai pada level ini? Na'udzubillah, semoga di sini tidak ada yang ikuti acara kita. Kalau sampai pada tingkat Anda bermaksud dan Anda ketawa-ketawa, Anda bahagia, bukan kayak orang ketakutan, berarti Anda sangat dekat dengan siksa Allah. Pasti.
Tapi kalau Anda masih diikuti rasa takut, ini masih dalam golongan yang kedua. Masih sangat terbuka pintu taubat buat Anda. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika saya berpisah dengan orang-orang baik, tanamkan di benak Anda ini, apakah akan hilang apa yang aku derita dan aku akan terbebas dari penyakit maksiat tersebut? Tanda tanya. Ataukah saya akan kehilangan obat lalu penyakit semakin membesar? Artinya kalau teman sama orang soleh, apakah kita tetap akan maksiat atau kita akan meninggalkannya? Seseorang harus bergaul. Jika saya meninggalkan mereka, maka sebagai gantinya adalah orang yang saya ketahui berada dalam kemaksiatan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kalau kita tinggalkan orang soleh, berarti kita hanya datang ke komunitas orang maksiat yang bisa saja lebih besar maksiat daripada saya. Sehingga hal itu melahirkan padaku sikap meremehkan kemaksiatan yang saya perbuat. Bahkan mungkin tergoda untuk melakukan apa yang mereka perbuat. Kemudian saya tidak akan mendengar lagi nasihat dari mereka atau memperoleh peringatan dari mereka. Maksudnya orang-orang soleh ini hanya kita jauhi, mereka pun hanya menjauh dari kita, maka kita hanya akan punya teman-teman buruk saja. Sampai sebagian salaf mengatakan kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka mungkin aku ini termasuk orang yang paling busuk gitu. Padahal mereka punya maksiat sedikit. Karena mereka ingin memberikan gambaran kalau dosa itu bau, busuk, jelek. Bukan kebaikan. Seandainya dia melontarkan terhadap dirinya pertanyaan-pertanyaan di atas terhadap dirinya, niscaya dia keluar dengan hasil positif. Bahwa keterjerumusan dia di dalam kemaksiatan dan kemalangan maksiat itu memicu dirinya untuk semakin bersahabat dengan orang-orang baik dan berusaha meraih hal itu. Bukan menjadi perintang dan penghabat. Jadi, wahai saudaraku yang mulia, lebih baik Anda memegang erat persahabatan ini, bahkan Anda lebih butuh kepada mereka. Anda tetap mencintai dan bersahabat dengan mereka, padahal Anda masih melakukan kemaksiatan. Itu lebih baik bagi Anda daripada Anda berpisah dengan mereka, sedangkan Anda tetap melakukan kemaksiatan. Dhunnun, ya, menganggap, ini nama ya, seseorang, menganggap bahwa bersahabat dengan orang-orang baik merupakan salah satu tanda bertaubat. Dia mengatakan ada 3 perkara yang termasuk tanda taubat. Seandainya ya, menangisi dosa-dosa yang telah lalu, senantiasa takut terjerumus ke dalamnya, serta meninggalkan saudara-saudara yang buruk dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Ada 3 perkara yang termasuk tanda taubat. Yang pertama, senantiasa menangisi dosa-dosa yang telah lalu. Ini nasihat beliau. Nyesal dulu kenapa berzina, kenapa mabuk, kenapa menipu, kenapa membunuh, kenapa segala macam. Ini tanda-tanda taubat. Yang kedua, senantiasa takut terjerumus ke dalamnya. Takut nanti terulang lagi. Maka dia selalu menjaga supaya jangan sampai ya, terjerumus. Yang ketiga, serta meninggalkan saudara-saudara yang buruk dan bergaul dengan orang-orang baik. Ini tanda-tanda taubat. Kalau orang mengatakan saya taubat tapi teman-temannya masih buruk, dia masih mengenang keindahan dan kenikmatan maksiatnya, maka ini bukan taubat namanya. Kata beliau, berteman dengan orang-orang baik memberi faedah kepada orang yang lebih rendah. Para pemuda penghuni gua atau Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Ketika mereka keluar ditemani oleh seekor anjing, sehingga anjing tersebut juga ikut disebutkan dalam Al-Quran. Padahal anjing itu hewan. Tapi karena anjing itu menemani mereka ya, ke gua, maka anjing itu pun termuliakan dengan disebutkan dalam Al-Quran. Jika seekor anjing meraih derajat yang tinggi tersebut karena bersahabat dan bergaul dengan orang-orang soleh dan para kekasih Allah, sehingga Allah SWT memberitahukan hal itu dalam kitabnya subhanahu wa ta'ala, maka apa dugaan Anda mengenai kaum mukminin yang bertauhid dan bergaul dan mencintai para wali dan orang-orang saleh? Tanda tanya. Bahkan dalam hal ini terdapat hiburan bagi kaum mukminin yang belum mencapai derajat kesempurnaan yang mencintai Nabi SAW dan keluarga beliau yang merupakan sebaik-baik keluarga. Ini kurang lebih bahasan kita insyaAllah tentang masalah jangan tinggalkan orang-orang saleh. Semoga Allah jadikan kita bisa mengambil pelajaran dan juga selalu bersama dengan orang-orang saleh dan mencintai mereka walaupun kita belum mencapai derajat mereka. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan bab yang lain, yaitu untuk istiqomah dan jauh dari kemaksiatan.
untuk hijrah dari kemaksiatan dan istiqamah dalam ketaatan, jangan tinggalkan dakwah.